Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Oke, kita balik lagi di Pod Country. Kali ini kita bareng dengan Ustadz saya ini, Ustadz Lutfi dari Sumbawa. Ya, Ya, Assalamualaikum Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Jumpa alhamdulillah. lagi di channel yang kece, keren, cerdas. Enggak, biasa aja. Kebanyakan main-mainnya di channel sendiri. Gimana Namanya juga Ustadz? cerdas. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehat. Mantap. Ini saya lihat YouTube-nya beliau ini bukan tiap hari upload, tapi satu hari kadang dua tadi ya upload ya, sekali upload. Iya, kalau lagi semangat itulah. Kadang 5 sehari itu. Aduh, gila, makanya kaget sendiri gitu Tat. Wih, gila nih orang dalam hatiku. Biasa orang satu hari satu tuh Tat, itu aja udah ngos-ngosan loh Tat. Lah ini satu hari bisa lebih dari dua lah. Gila sih, nggak ada lawan sih. Gini, apa namanya? Saya lihat model ILC itu. Oh. Saya Ini- mau lihat model ILC itu. ILC kan satu acara, Ya. mungkin 2 jam lebih kan. Iya. Terus dipotong-potong setiap orang yang berbicara Nah, kan, itu setiap kita bahas narasumber satu dipotong. persatunya. Nah, nanti baru uploadan yang terakhir video sempurnanya. Oh gitu. Jadi kumpulan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Jadi saya tuh kan gitu juga. Satu kali rekaman cuman ada beberapa poin lah. Jadi setiap poin saya cut. Nah, baru nanti video terakhir yang fullnya begitu. Oh, jadi aslinya itu Ustadz sekali ngetek. Sekali. Oh, kirain berapa kali buka kamera. Oke. Aduh. Gak tahu Tat nih, soalnya Ya, sekali. enggak, soalnya Biasalah. jujur aku Tat ya, aku kalau bikin konten gitu aku up, soalnya itu gila sih, dasarnya harus kuat banget sih. Masalah-masalah, Betul. iya kan, ilmiah gitu, aduh aku angkat tangan dah. Ini saat karena ya melihat kontennya Ustaz juga lebih banyak ke arah yang membahas sedang viral atau sedang terjadi lagi hangat di dunia maya mungkin. Nah sekarang pengen nanya ini Tat, yang sekarang banyak orang perdebatkan sih masalah Hari Ibu ini Tat. Kan di satu sisi ada orang mengatakan apaan Hari Ibu, lu berarti cinta ibunya atau minta maaf ke ibunya cuma setahun sekali. Di sisi lain ada orang yang mengatakan ini tuh sebagai pendorong, kalau kita nggak ada Hari Ibu kita nggak bakalan bisa ingat dengan jasanya ibu atau sebagainya gitu lah Sat. Nah kalau dari Ustaz sendiri tuh gimana tuh Sat? Yang bener yang mana? Penjelasannya gimana? Itu sudah dibahas lama sih. Ustadz Kondang sudah sering bahas juga. Cuman yang saya pelajari ya, setelah antum bilang apa pembahasannya Hari Ibu, langsung Iya, saya iya. banyak stretching kan. Anjay. Ya Terus. dalam tanda kutip ini. Lanjut, Tidak apa-apa tuh kita Iya, bicara nggak politik apa-apa. sedikit kan. Gak apa-apa. Opini. Soalnya politik ini kan ya sebagian orang bilang politik ini jahat, padahal kan politik kan sederhana aja sih. Setiap jamaah kan punya politik masing-masing kan. Jamaah tabligh punya politik masing-masing, NU, Muhammadiyah, semualah. Bahkan HTI Iya, yang barusan dibubarkan kan punya politik masing-masing. Bener. Yang mana artinya politik kan ya bahasa Arabnya kan asiasah kan. Ya strategi lah sih Asiasa. sebenarnya Tat, ya. Ya strategi lah Nah. begitu. Jadi kayak politik misalnya bagaimana caranya memperbaiki ekonomi umat, bagaimana cara memperbaiki akhlak umat, kan ini kan cara-cara politik toh. Iya. Nah, maka saya baca beberapa artikel mengenai Hari Ibu. Itu dalam tanda kutip ini, Hari Ibu ini salah satu politiknya presiden pertama kita Pak Soekarno. Oh jadi ini udah lama sebenarnya Tat ya? Wah, ini pertama kali tahun 1908. 1908. Ya, 1908 yang
dimulai oleh orang Amerika mestinya. Jadi memang sebagaimana dijelaskan sama ustadz-ustadz yang sering ada di YouTube lah, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, Khalid Basalama yang dari versi gitulah, agak ekstrim lah ya, dari versi Salafi begitu. Memang nggak ada hari ibu dalam Islam tuh, nggak ada begitu. Oke. Nah, jadi memang ya kalau kita bahas sejarah sedikit ya, tidak apa-apa toh. Lanjut. Jadi hari ibu itu dimulai ketika tahun 1908 di Amerika Serikat. Yang memulai yaitu seorang, ini nggak ada artikel yang menjelaskan dia seorang laki-laki ataupun perempuan, muslim atau non-muslim. Tapi kalau kita lihat dari tempatnya kan, Amerika kan bukan negara Islam kan gitu. Benar. Nah, negara inilah negara kafir lah atau negara non-muslim lah ya. Nah, sebutan kafir sama non-muslim pun polemik juga ini. Kalau menurut saya sih panjang banget lebih dibahas itu tuh. Lebih enak orang ya kafir atau non-muslim lah, dua-duanya gitu ya. Tergantung lah mau gimana. Namanya Anna Jarvis. Anna Jarvis ya. Anna Jarvis itu kalau dilihat dari namanya kayaknya perempuan itu. Anna Jarvis ya kan. Kayak novel KCB itu Ketika Cinta Bertasbih kan. Anna Altafunnisa kan, ada anak-anaknya begitu. Kayaknya udah dari situ juga itu. Ya sedikit tahu lah. Nah itu tahun segitu, tahun 09 abad ke-19 itu masih belum ada peresmian kalau itu hari ibu. Jadi dia mengadakan peringatan atas kematian ibunya. Jadi justru awalnya tuh malah hari ibu itu seseorang orang Amerika mengadakan peringatan atas kematian ibunya. Jadi bukan kasih bunga, sayang. Kasih coklat, kasih sayang, bukan. Oke. Paham. Terus ketika itu ya, itu Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat itu menolak. Nggak setuju lah diadakan hari ibu itu sebagai hari libur nasional, tuh nggak setuju Kongres Amerika Serikat ketika tahun itu. Oke. Nah, 3 tahun kemudian ya, berarti 3 tahun kemudian tahun 1911 ya, itu negara bagian di Amerika itu sudah menjadikan hari ibu itu sebagai hari libur nasional. Tapi belum di Amerika Pusat, belum ini. Kongres Amerikanya belum. Baru setelah 2 tahun kemudian, tepatnya 1914, barulah diresmikan ya, menandatangani deklarasi untuk menjadikan hari ibu sebagai hari libur nasional. Jadi resmi secara tertulis itu 1914. Lama juga itu. Dan hari ibu pun setiap negara beda-beda. Beda-beda, bukan tanggal 22 Desember. Tidak hanya ya? Saya stretching, saya pun kaget setelah Antum bilang hari ibu. Oh, sekarang hari ibu ya? Saking nggak pernahnya merayakan hari ibu. Iya benar sih. Ya aku juga, maksudnya tuh aku kira hari ibu tuh baru trending ya 2 apa 3 tahun ke belakang gitu kan. Ya kayak hari santri gitu kan, juga baru-baru gitu kan. Aku kira gitu. Ternyata saat menyampaikan 1914 lah. 100 tahun lebih. Iya, hampir 100 tahun lebih, betul. 100 tahun, ya 100 tahun lebih, 6 tahun. Baru tahun sekarang aku ya. Itu. Nah, kemudian setiap negara kan beda-beda ini. Iya. Setiap negara beda-beda. Nah, kita membahas yang di Indonesia ya. Karena ada yang Februari, ada yang Maret, bahkan ada yang pekan kedua, hari Ahad pekan kedua bulan Mei. Jadi bukan minggu kedua ya. Pekan kedua saya bahasakan. Walaupun tulisannya itu minggu kedua, cuman saya ngomong pekan kedua. Nah, karena Kiai Fatah kan sering ngomong nggak ada minggu itu, Domingo itu hari Tuhan katanya. Benar. Nah, jadi pekan kedua hari Ahad bulan Mei. Sip. Nah, terus juga sebagian negara lain tidak bulan Mei. Nah, ada yang bulan apa? Pokoknya banyak lah, ada Februari, Maret, terus April. Nah,
Hampir kemudian tiap bulan ada. Mei, dan setiap negara beda-beda. Oke. Dan yang saya lihat hampir 75 negara lebih kan yang ada kan hari Ibu ini. Nah, itu bahkan Arab Saudi, Mesir itu yang negara Islam pun Nggak ada. Mengadakan begitu loh. Mengadakan juga. Ada juga. Harinya Jadi sama negara A. Nah, itu harinya beda. Khusus 22 Desember itu Indonesia punya Hari Ibu. Oke. Gitu. Nah, yang saya mau jelaskan masalah Hari Ibu di Indonesia ya. Kenapa asal muasal ya? Asal muasal Hari Ibu. Kenapa saya bilang ini politiknya Presiden Soekarno ya? Karena ketika Raden Ajeng Kartini ya, putri Indonesia. Nah, saya aja nggak hafal lagunya itu. Ternyata saya tanya ahli saya, istri saya hafal. Hafal saya katanya lagu Ibu kita Kartini. Waduh. Nah, ternyata ketika Pak Soekarno mengangkat Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional, sehingga hari lahirnya dijadikan hari libur nasional. Kapan hari libur nasional? Hari Kartini? 21 April. Terus. Ya. Nah, itu pejuang-pejuang wanita yang lain tuh nggak terima. Gitu loh. Gara-gara? Kayak, ya kenapa nggak terima? Kartini itu dia cuman berjuang di Jepara, di Rembang itu aja. Di Jepara dan di Rembang. Istilahnya iri kali ya? Iya, bisa dibilang seperti itulah mungkin. Kenapa kok yang tempat berjuang yang di 2 tempat saja dijadikan pahlawan nasional? Kenapa nggak yang lainnya juga pun gimana lah? Benar. Perdebatan ketika itu kan. Nah, akhirnya politiknya, siasatnya Pak Soekarno, akhirnya ketika tanggal 22 Desember dijadikanlah hari libur nasional untuk memperingati. Jadi bukan hari kasih sayang ibu ini, untuk memperingati perjuangan wanita. Nah itu. Untuk meredam kemarahan perempuan-perempuan tadi. Kemarahan mereka, ketidakterimaan atas Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional. Jadi aslinya di Indonesia pun tidak seperti yang kita pahami sekarang. Indonesia pun Pak Soekarno itu pun membikin hari ibu ini bukan untuk kasih makanan, kasih minuman, tapi untuk memperingati jasa-jasa pahlawan wanita ketika itu. Oke. Nah, begitu. Jadi seakan-akan kayak ada pemutarbalikan fakta berarti saja. Jadi menghilangkan sejarah berarti. Iya, bukan menghilangkan sejarah, justru ini sejarah begitu loh. Enggak, maksudnya ketika cuman karena ketutup sama hari ibu. Masalahnya nih bro, masalahnya nggak apa-apa saya panggil bro ya. Santai dulu, Tot. Masalahnya gini, pendidikan sekarang. Nah, ini bicara kita pendidikan. Iya. Sejarah Indonesia itu sudah banyak tidak dipelajari. Itu masalahnya. Budayanya hilang. Ya itu dia. Bener. Jangankan kita yang di pesantren ya. Jangankan kita yang di pesantren, apalagi yang di pesantren. Di pesantren kan, masalah sejarah, boro-boro sejarah, bikin hafalan satu pojok aja setengah mati itu kan. Bener. Nah, jangankan anak pesantren, anak-anak yang di luar pesantren saja, yang sekolah umum itu belum tentu mereka paham sejarah gitu loh. Iya, bener. Nah, makanya saya itu sering kalau nonton YouTube ya, saya sering ikuti channel Macan Idealis. Itu bahasa apa, Tot? Itu bahas politik, cuman ya inilah termasuk channel yang agak oposisi lah dibilang. Iya. Netral channel lah. oposisi, cuman dia banyak membawa mewawancarai orang-orang ahli sejarah lah, seperti Babe Ridwan Saidi. Kalau kenal orang Jakarta, Babe Ridwan Saidi itu kalau ketawa ngakaknya minta ampun itu. Nah itu termasuk ahli sejarah Betawi lah. Jadi saya suka dengar sejarah-sejarah dari beliau, masalah PKI, masalah semuanya lah. Keren. Gitu. Nah, kemudian
yang belum difahami oleh kebanyakan kita, saya pun baru paham ternyata Hari Ibu itu hari peringatan untuk jasa wanita pejuang ketika itu. Nah, dikarenakan kelemahan sejarah, pelajaran sejarah ya. Iya. Nah, akhirnya kita pun tidak paham makna Hari Ibu itu sendiri. Ini kita belum membahas hukum merayakan ini ya. Wih, masih panjang banget kayak ini. Nah. Terus Lanjut. tadi juga antum bilang ada memutarbalikkan fakta, ada permainan istilahnya ada permainan politik misalnya kan. Di Indonesia ini ya, apa sih peraturan-peraturan yang tanpa ada unsur politiknya di Indonesia ini? Iya juga sih. Contoh kecil ya, contoh kecil saja. Kan Indonesia ini kan kalau dilihat umat Islamnya banyak, ya toh. Kemudian mulai periode awal Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang kan presidennya muslim semua. Pertanyaannya, tahun berapa anak sekolah pakai kerudung? Apa tuh? Tahun berapa anak sekolah pakai kerudung? Iya. Iya kan? Nah, jadi menggunakan kerudung itu pun masih perlu istilahnya perang politik gitu loh. Memakai kerudung untuk sekolah itu perang politik. Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai kerudung di sekolah, nggak sembarangan. Itu banyak istilahnya jasa orang-orang yang berani untuk mengemukakan kebenaran atau mengemukakan syariatnya lah. Iya. Baru tahu loh ini tuh. Sama seperti ini. Kalau ini sering disampaikan sama ada Ustadz Tengku Zulkarnain, masalah bank konvensional ya, masalah bank syariah. Bank syariah itu pun sama, itu perjuangan politik bukan main itu. Bank syariah itu sampai orang-orang ahli ekonomi syariah itu dikirim ke luar negeri, entah Malaysia atau mana, saya wallahu alam lupa, untuk belajar cara manajemen bank syariah. Khusus untuk itu aja tuh ya? Iya, karena kan selama ini kan konvensional semua bank kita kan. Benar. Nah, sebagian ulama ya, sebagian ya namanya juga fatwa kan, fatwa atau ijtihad kan kadang berubah, kadang sebagian bilang bunga itu riba, bunga itu nggak riba, dah wallahu alam lah, kita benar. kesampingkan itu semua. Karena kalau sebagian ulama yang berpandangan, kita kalau tidak ada bunga di dalam bank konvensional, nanti mengenakkan orang-orang yang ngutang banyak, ya. Orang-orang ya kita sebut aja orang-orang yang inilah di luar orang pribumi lah ya. Iya. Kan kalau orang pribumi ya, kalau ngutang ke bank kan paling kur itu kan. Iya, 25 juta untuk sawahnya, untuk tapi kalau orang-orang luar pribumi 1 M bro, MM-an. Gila. Nah, kalau nggak dikasih bunga, siapa yang rugi? Iya juga sih. Indonesia rugi juga kan. Nah, tapi kalau dikasih bunga, kalau difatwakan haram, nah Indonesia mau keuntungan dari mana lagi? Bener. Ini panjang banget itu, berarti kayak serba salah juga jadi akhirnya tadi. Itulah, makanya saya ambil kesimpulan. Jadi bukan sistemnya, bukan cara mereka meminjamkan atau gimana. Yang salah dari awal, uang kertasnya ini gitu loh. Iya benar. Coba emas. Bener. Coba emas atau dinar lah ya. Kalau dinar ataupun emas itu kan setiap tahun naik itu, tahun naik. Bahkan ada yang bisnis emas dan lain sebagainya sekarang kan banyak itu. Iya benar. Nah, kalau seandainya emas saja misalnya 10 gram atau 100 gram emas, kita pinjam 100 gram emas, itu walaupun cicilannya 10 tahun, 20 tahun, kan tetap 100 gram emasnya, tapi nilai jualnya, nilai untuk beli barang kan lebih banyak. Bener. Nah, beda kayak 200 juta tahun 2001 sama 200 juta tahun sekarang. Udah tidak berharga. Nah, walaupun nggak pernah pegang saya ini ya. Iya, betul. Sama tadi. Aduh, begitu. Jadi gimana ya tuh? Setiap program itu mesti ada lobby-lobbyan lah antara orang-orang yang paham. Intinya tadi ya.
Iya, betul. Hmm. Ya, makanya kalau sikap saya sih sesuai Temboro lah. Nggak usah ada ikut-ikut politik itu. Ikut-ikut politik dalam arti politik ini ya, politik praktis ya. Ya, ya, ya. Ya, politik praktis kayak partai. Ya, benar. kita bukan menjelekkan atau bukan memuji, cuman ya kita nggak ingin aja gitu loh. Nggak ingin aja. Benar, Soalnya benar. ribet bro kalau politik ini. Pusing. Terkadang yang baik bisa buruk, yang buruk bisa baik. Ya, benar banget tuh. Nah, Itu dia nih. it, Jadi sebenarnya gini, Ted. Jadi sebenarnya kita kembali ke topik awal. Maksudnya, jadi sebenarnya ketika ada orang yang mengucapkan selamat Hari Ibu, apakah bisa disalahkan gitu? Ted? nah, selamat Hari Ibu. Itu ada 3 fatwa ya. Ada memang ini masalah khilafiyah sih, masalah khilafiyah Gila. lah. Sama kayak orang bilang selamat Natal itu ya. Itu pun benar. sebagian orang ini ranah khilafiyah. Cuma untuk selamat Natal itu ya nanti aja itu dibahas. Yang itu khilafiyah antar siapa kita juga nggak paham. Cuman ngeri lah masalah selamat Natal itu. Iya, Pembahasannya agak dalam lah. Kalau untuk Hari Ibu itu sebagian ulama mengatakan ya boleh-boleh saja kita mengatakan Hari Ibu gitu loh. Boleh-boleh saja, nggak ada, karena syarat untuk mengharamkan sesuatu harus ada dalil yang jelas. Iya benar berarti. Ted. Berarti kena kayak jatuh fikih lagi nih. Iya, kan semuanya hukum kembali ke fikih bro. Benar. Hukum bukan 2, sunnah atau bid'ah kan gitu. Wah, nyenggol. Sebagian orang bilang kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Hari Ibu ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, berarti Nggak ada, bid'ah ya itu. udah. Nah, Pokoknya bid'ah. itu repot itu. Jadi Oke, kembali oke. lagi, fikih itu memiliki 5 hukum kan, sudah sering kita dengar di dunia benar. pesantren. Kalau nggak wajib atau fardu, sunnah, mubah, makruh, haram gitu kan. Iya. Nah, jadi setiap tindakan orang, ucapan, perbuatan ya kita kembalikan lagi ke hukum fikih ini gitu. Ada dalil yang melarang tidak? Mengharapkan, iya benar. Ya, begitu. Nah, Terus yang cuma kedua? sebagian ulama ada yang melarang. Nah, Dengan dasar ya begitu, karena itu kita tidak diperbolehkan taklid ataupun tasyabbuh bil kufar. iya benar. Kenanya tasabuh juga sih, benar. Iya, kan ada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita lihat apa namanya cuplikan-cuplikan para ustadz yang di media sosial kan. Jadi kalau yang keras itu ada Ustaz Abdul Somad, itu keras banget itu. Itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, orang yang meniru orang kafir dia. Aduh, parah betul. Nah, tapi kalau saya condong sama Buya Yahya. Nah, condong sama Buya Yahya, bagus ya, sama-sama bagusnya. Karena mungkin Ustadz Abdul Somad kan sistemnya kan beliau pengajian. Jadi kayak misalnya di Sumbawa, satu tok pertemuannya kan. Iya benar. Nah, jadi kalau mau dijelaskan panjang lebar kayak Buya Yahya kan nggak Iya. cukup waktunya. Nggak ada kesempatan misalnya juga gitu tuh. Betul. Beda sama Buya Yahya. Kalau Buya Yahya kan memang kajian di pondoknya begitu. Oke. Jadi untuk menjelaskan panjang lebar itu ada waktunya. Nah, kalau tadi yang pendapat 3 para ulama itu termasuk Syekh Qardawi ya, Syekh Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, termasuk ulama fikih kontemporer kan. Yang bilang musik nggak haram kan termasuk Yusuf Qardawi, ulama Syekh Yusuf Qardawi. Musik tidak haram karena hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keharamannya itu apa namanya tidak kuat begitu, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri kan musik kan nggak boleh. Jelas sudah jelas. Jangankan musik bro, jangankan musik, nikah ya kan. Dalam minhaj itu ada al-kubah ya, kubatun wa yahrumu kubatun. Apa itu kubah? Suatu benda yang lebar apa namanya, lebar ujungnya kemudian mengkerucut di tengah. Apa itu? Mika kan? Semacam mika begitu. Nah,
itu tidak diperbolehkan dalam minhaj Umdatul Mufti itu. Pegangannya para mufti kan. Gila sih. Cuman masih banyak aja pesantren-pesantren yang katanya mengikuti mazhab Syafi'i masih main Mika, itu masih banyak gitu loh. Apalagi solawatan modern kan. Iya, cuman ya walaupun kita masih suka dengar kayak gitu, ya janganlah kita melegalkan kalau kita tahu ilmunya kan begitu. Benar-benar. Ya tapi kalau memang ada ulama yang membolehkan, ya udah taklid saja sama ulama itu kan gitu. Iya, Nanti kalau kita ditanya di akhirat, bener. kok kamu dengar musik? Nggak salah tadi ya. Iya, kalau kita misalnya dengar musik, ya Allah, kita harus tahu misalnya ini nggak boleh atau menurut pemahaman kita misalnya dalam kitab minhaj. Tapi kita masih suka ini, ya udah dalam hati, ya Allah, saya minta maaf, istighfar. Nanti kalau di akhirat, kok kamu main musik misalnya, kalau ditanya sama Allah kan atau sama malaikat, ada ulama yang membolehkan, ya Allah, kita kembalikan saja kan. Iya benar. Nah, ke siapa ulama yang membolehkan? Syekh Yusuf Qaradawi. Kamu pernah bertemu nggak pernah. Terus siapa yang ngomong kalau itu boleh? Ada ustadz di YouTube misalnya. Anjir, sanatnya jelas. Ya udah. Gila sih, iya. Pokoknya intinya sih sebenarnya tergantung dasarnya dia sih mengucapkan selamat hari ibu itu kenapa juga sih tadi. Ya, jadi ini yang jelasnya ada lembaga fatwa Mesir Darul Ifta menegaskan merayakan hari ibu boleh hukumnya dan tidak dilarang, apalagi ini menjadi salah satu wadah mengapresiasikan kecintaan kita kepada kebaikan seorang ibu gitu loh. Nah, yang tidak boleh mengkhususkan mengkhususkan hari itu doang, hanya hari ini. Nah, itu namanya tasyabbuh bil kufar. Oh iya, iya kan, apalagi kan maksudnya kan kayak sekarang trending saat udah ikutan bikin status lah. Oh berarti ini kenanya yang tasyabbuh buat tidak ya? Nah iya. Aduh. Dan juga kita kan sudah ada hari keluarga, bro. Kapan hari keluarga kita? Apalagi pesantren Temburu tahu betul itu hari keluarga. 10 Muharram. Benar juga. Selain hari Lebaran tadi ya? Ya selain hari Lebaran dong. Kan kalau hari Lebaran kan memang nasnya tidak semuanya, boleh puasa. semua orang. Iya. Itu non santri pun tahu itu hari Lebaran. Tapi kalau terutama santri Temburu itu kan kalau 10 Muharram tuh mesti kasih hadiah-hadiah itu sama ibu itu. Bener. Semua bahkan bukan hanya ibu tadi ya. Satu rumah. Ibu. Nah itu. Dan itu jelas lagi hadisnya, bro. Gimana tuh hadisnya? Nah, makanya kan kalau ada yang jelas, ngapain ikut yang tidak jelas gitu loh. Bener. Maksudnya. Kan kalau ya kita jadikan aja hari keluarga kita hari 10 Muharram, bukan berarti selain hari 10 Muharram bukan hari keluarga ya. Cuman kita mengkhususkan hari hadiah, namanya juga uang gak di bawah standar ada. Kan? Iya, gak selalu ada. Nah, mau kasih hadiah terus tekor lah wak kan? Iyalah, kayaknya keren banget sih, Sat. Oke, kayaknya udah panjang banget ya, Sat. Gila sih, udah lumayan banget ilmunya. Aku pun yang awalnya nggak, bro. Iya, aku aja awalnya nggak tahu sampai sejarah-sejarah gitu tuh. Tapi alhamdulillah ketemu beliau nih jadi tercerahkan semuanya. Nah, terus ini ada satu lagi. Gimana? Satu lagi catatan. Nah, ini ada Syekh Yusuf Qaradawi kan tidak termasuk orang yang tidak mengharamkan kan, Syekh Yusuf Qaradawi itu. Iya. Nah, akan tetapi beliau membuat catatan, mesti ini tidak haram, tapi ya tidak usahlah kita ikut-ikutan kan gitu. Nggak usah kita merayakan hari itu gitu loh. Iya. Nah, kemudian termasuk catatannya dari Syekh Mesir, Grand Syekh Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau mengatakan, bolehlah misalnya kalau kita membolehkan perayaan hari ibu ya. Terus bagaimana dengan orang yang yatim coba, yang nggak punya ibu? Malah menyakiti jadi itu ya. Menyakiti, betul. Jadi dari sisi ini, dari sisi orang yang punya ibu dia senang, orang yang nggak punya ibu dia malah sedih, kan gitu. Nah, maka kata Syekh Ahmad At-Thayyib, ya lebih baik saya memilih tidak memperingati hari ibu. Kenapa? Untuk
karena memperingati Hari Ibu kan kewajiban kita setiap waktu kan. Setiap saat lah. Sedangkan menjaga hati anak yatim kan kewajiban kita juga. Oke, Gitu loh. oke. Poinnya di situ. Nah, jadi jangan gara-gara kita mengikuti perayaan Hari Ibu, akhirnya ada anak yatim yang tersakiti. Benar, apalagi pasang di status. Bro. Nah, ya udah. Terima kasih ilmunya Tad, gila. Sip. Kapan hari bisa lanjut lagi kayaknya Tad? Ini banyak banget yang perlu diambil dari. Aduh. Nanti kalau ada segmen kayak gini Tad, ganti ya Tad ya. Aku masuk YouTube-nya Ustadz ya. Boleh. Tapi saya nggak bisa, cara ngerekamnya ini nggak bisa. Ya, nanti kalau ada kesempatan gitu. Boleh lah, ajari cara sedikit masalah IT lah. Aduh, apa tuh Tad? Orang kita autodidak. Iya, Aku lihat. Gimana Tad? Iya, dah sip. Oke. Pokoknya gitu aja Tad. Oke. Yang nonton jangan lupa subscribe channelnya Kang Rodin Tad ya, nama channelnya Tad ya. Iya. Itu kenapa lumayan. saya kasih nama Kang Rodin? Kang itu kan identik sama santri lah ya. Nah, jadi biar nggak hilang aura santrinya dari kata-kata Kang gitu. Iya, pokoknya keren. Pokoknya nonton, kalau mau banyak ambil ilmu dari beliau bisa langsung cek YouTube beliau. Instagramnya ada nggak Tad ya? Instagram Ustaz? Tidak terlalu aktif lah. Ada juga namanya Taubalong. Oke. Nanti kalau siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Kalau mungkin di kolom komentar Ustaz terlalu banyak yang ngefans jadi akhirnya tenggelam kan. Ya bisa di DM di Instagram atau di Facebook nanti lah ya. Oke Tad, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu kalau ada kesibukan. Sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.